Saya bersyukur sekali ketika saya berada di titik terendah, banyak sekali dari sahabat-sahabat saya yang jengukin saya, keluarga saya, dan banyak saya lihat di sana yang mereka bertahun-tahun nggak dijengukin gitu. Duh, ada apaan sih? Ada apaan sih? Duh, ini beneran gak sih? Bercanda ya? Durennya 10 potong mbak, pakai cabe mbak. Oh, ini pasti ngerjain. Tuh kan, ngaku deh ngerjain deh. Mbak, Nih kalau nggak ngaku dulu deh. Ngaku dulu. Kalau nggak ngaku, aku Mbak, laporin duren, lagi. Mbak. Aku laporin ke polisi. Hah? Mau dipenjara lagi nggak? nggak mau lah kalau begitu. Jangan Beneran? penjara lagi lah. Beneran nggak mau? Nggak. Katanya seneng di sana. Apaan sih pakai ngerjain segala macam, mau duren segala macam. Saya lagi dagang duren bu, ini kan lagi musim duren sekarang, kan musim hujan. Mau dibuka nggak? Saya buka aja kalau gitu Iya, ya. Saya nggak susah. mau lagi dilapor-laporin polisi lah. Aduh, Nggak mau beneran? damai aja, damai. Aduh, kapok yakin? Kapok dong. Cakep-cakep banget anak perawan. Assalamualaikum. Aduh, cakep-cakep Aduh. semuanya. Bagus. Udah lama ya Bu ya nggak ketemu Jupe ya Bu? Keluar dari penjara terus yang paling pertama dicari apa? Sempat ketemu keluarga dulu, tapi abis itu langsung tancap gas. Aku mau ketemu sama Gaston di Bandung karena dia kebetulan mau tanding. Ketemu sama siapa? Gaston. Iyo. Kangen banget pastinya ya. Kangen banget lah. Selama 3 bulan berada di Pondok Bambu itu Ditengokin berapa kali sama Gas? seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Seminggu 2 Wow. kali. Terus, Seminggu 2 terus? kali. Dan kalau dia tanding itu bisa dia susah untuk datang. Kenapa? Iya ada Rosalinda. Kira ini siapa? Lengkap loh. Nggak lihat barusan kira. Ya Allah cucu bener Tadi Mama. belum. Ya ampun Mama Oke. Sri Wulandari. Nanti ngobrol sama Mama ntar ya. Sana. Jadi diva katanya ya. Selama 3 bulan catat. Roadshow. Roadshow. Sebentar nih, sebelum terlalu jauh ya, kita lihat dulu ini ada cuplikan berikut ini. Julia Perez atau biasa dipanggil Jupe. Terlahir dengan nama Yuli Rahmawati, adalah penyanyi dangdut, model, dan pemain film. Pada tahun 2008, tidak puas hanya dengan dunia peran dan dunia modeling, Jupe pun terjun ke dunia tarik suara dengan meluncurkan sebuah album perdana bertajuk Kama Sutra dengan bonus kondom. Tidak hanya sampai di situ, si goyang blender ini pernah mengalami pencekalan manggung terhadap dirinya di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 2010, setelah berapi-api menghadapi pencalonan dirinya menjadi wakil Bupati Pacitan, akhirnya Julia Perez harus mengaku kalah dan resmi memberitahukan pengunduran dirinya. Sepanjang pencalonan dirinya, Jupe memang banyak menuai kritik, khususnya eksistensi Jupe sebagai artis seksi yang diwujudkan dalam setiap penampilannya di panggung musik atau sensasi dia di layar lebar. Ini Berapa masih jauh. penduduk Pacitan yang Anda tahu? Ada 557,092. Berapa persen yang miskin? Yang miskin, yang pastinya saya belum bilang sekarang, yang pastinya memang itu daerah yang tertinggal. Ya artinya tertinggal itu apa yang Anda anggap tertinggal itu seperti apa? Masalah pendidikan mereka agak tertinggal. Hampir Menurut saya, 38% ini mereka di Jawa itu Timur atau di lulusan SD. Jawa Kenapa? Tengah? Saya Kenapa? belum pernah ke Pacitan. Jawa Timur atau Jawa Tengah? deh? Jawa Timur Pak. Jawa Timur itu daerah. Kayak polisi ya Bapak ya nanyanya tuh Nggak. gitu. Serem saya jadi Pak. Pelan-pelan. Take it easy Oke. Pak. Kekecewaan harus Jupe terima pasca dirinya dijatuhi vonis 3 bulan penjara dan mendekam di rumah tahanan kelas 2A Pondok Bambu atas kasus baku cakar dengan rekan seprofesinya di film Arwah Goyang Karawang, Dewi Persik alias DP. Sebulan setelah Jupe keluar dari penjara, Jupe pun dapat melanjutkan hubungan percintaannya dengan pemain bola Gaston Castagno, walaupun keluarga Jupe tidak menyetujui hubungan tersebut.
Yang mana yang paling menyedot perhatian Jupe dari semua tadi itu? Dari semua tadi itu ya lucu. Ternyata saya dulu saya baru ingat kalau saya pernah dicalonkan sebagai bupati. Udah lupa? Saya lupa hampir. Nggak mau lanjut atau Jupe yang mengundurkan diri sih nggak mau lanjut ya? Atau Saya nggak mau lanjut. Saya nggak mau lanjut. Setelah kami semua satu tim itu telusuri, ya saya harus lebih baik saya tunggu dulu lah, ibaratnya take a break. Nanti kalau ada momen yang lebih baik, saya sudah mendalami dalam dunia politik lebih baik, saya akan jadi insya Allah suatu saat masih akan maju Masih. lagi. Oke, tadi juga ada cuplikan yang Goyang Karawang itu ya? Itu memorinya nggak bisa hilang dong ya? nggak mungkin hilang itu. Tidak mungkin hilang. Nggak mungkin itu. Kasus Udah ini saya, menurut Jupe gimana? tabok sedikit, rusak susu belanga ini ibaratnya. Ini sebenarnya kalau aku pikir-pikir sih berlebihan ya, berlebihan di mana yang adegan syuting seharusnya kami semuanya profesional, tapi salah satu sudahlah semua udah tahu lah lawan main saya dengan adegan tersebut itu melaporkan saya ke kepolisian. Jadi itu memang adegan yang sudah diskenariokan? Ya, itu memang adegan yang sudah diskenariokan, ada di scene-nya, scene 16 gitu. Memang scene-nya seperti itu, scene berantem. Memang harus berantem, Memang harus habis-habisan. berantem. Memang harus berantem. Nggak, kalau misalnya Mbak Indri lihat film-film saya semuanya, itu udah babak belur saya main. Saya patah tulang berkali-kali, film saya di Gending Sriwijaya, itu saya patah tulang. Di sini saya harus break selama 4 jam untuk balik lagi normal. Jadi kalau memang seorang aktor, kita harus memberikan totalitas. Dimana saya pikir ketika adegan syuting, adegan fighting di saya ketika saya sama Dewi Persik ini, saya pikir ini memang sebuah adegan. Memang adegan kita sudah menyetujui adegan tersebut. Kita sah, oke, sah itu kan setuju, oke. Kamera action, brek main. Ternyata Ada laporan. ada laporan. Saya kaget banget. Saya lagi makan, lagi anak-anak disuapin sama asisten saya sampai keselak. Ada polisi. Hah? Kok ada polisi? Datang Iya, ke rumah? Polisi datang ke lokasi syuting hari itu langsung. Kapolseknya. Oke, ini megang kayaknya langsung datang. Oke, aku bilang, akhirnya aku jelasin semuanya. Ada apa Pak? Iya nih kita dapat laporan dari saudara Dewi Persik bahwa Anda melakukan penganiayaan. Hah? Penganiayaan apaan Pak? Iya ini penganiayaan adegan tersebut. Oke Pak, saya ingin menjelaskan bahwa ini memang adegan syuting, ada scene-nya ini. Dan akhirnya terpaksa masuk penjara. Iya, makanya saya pada saat itu saya langsung saya baca banyak sekali dalam undang-undang. Saya langsung getol yang namanya hukum. Saya langsung masuk kuliah hukum seketika itu. Langsung kuliah hukum? Langsung kuliah hukum. Sampai sekarang masih? Sampai saat ini masih. Terus kemudian nanti jangan-jangan kasus ini akan dijadikan tugas akhir? Skripsi? Pastinya. Ini kan bisa jadikan skripsi. Baik, masih banyak cerita tentang Jupe. Kami kembali saat lagi di 1 jam lebih dekat bersama Julia Perez. Tetep ya kibas lu yang diterima. Terima apaan sih Dan? Itu yang casting kemarin. Hah? Jadi Jupe datang ke tanah air setelah di luar negeri juga sempat jadi model juga ya? Tahun 9 selesai saya SMA, 98 itu saya langsung pergi ke Belanda. Dari Belanda sampai tahun 2007 saya masih di Eropa. Saya pulang itu 2008, langsung yang ikut syuting. Terus juga saya dapat keberuntungan. Saya baru syuting langsung pada orang kenal. Akhirnya saya mutusin. Saya bilang sama ex suami saya bilang, moi je vais rester ici à l'Indonésie, moi je n'ai pas envie de retourner. Donc tu vas rester là avec moi. Dia bilang oke, kita stay di Indonesia. Setelah kita di Indonesia, pada saat itu aku ikut kontes nyanyi selebriti yang senior, yang penyanyinya sama kita yang pemain sinetron gitu-gitu. Akhirnya dikasih keajaiban, aku menang juara 1. Akhirnya terjadilah album ini. Yang judulnya adalah? Hit singlenya Belah Duren. Nama albumnya Kama Sutra. Yang sempat bermasalah juga. Bermasalah, lagunya masalah, kondomnya juga masalah. Ya itu kenapa sih sampai ada berhadiah kondom itu? Jadi gini, kenapa berhadiah kondom? Saya ini sebagai duta AIDS, duta kondom juga dari di mana saya punya kewajiban untuk mensosialisasikan betapa bahayanya penyakit HIV/AIDS.
ya. Di sini penyakit kelamin semuanya. Nah, saya berpikir kita punya strategi promo bahwa kalau saya taruh kondom di album ini, orang akan lebih aware gitu bahwa hati-hati nih semuanya nih penyakit orang yang hidup dengan ODA itu udah banyak sekali di Indonesia. Jadi harus mengerti itu bahwa itu udah bukan lagi yang namanya harus nggak usah malu-malu lah, sadar diri gitu. Ibaratnya kalau kita lagi nyetir mobil tuh harus pakai seat belt, tahu lah supaya nggak kecelakaan pakai seat belt. Nah sama, jadi saya mengibaratkan kondom ini seat belt. Sakit jiwa sih. Tapi itu sebagai pengaman ya sebetulnya. Nggak kebayang bahwa ternyata ditaruh kondom sebagai hadiah itu malah bermasalah, malah justru untuk albumnya gitu. Untuk album saya. Jadi yang salah adalah pada saat itu mereka tidak tahu bahwa saya ini ada sebagai duta. Jadi mereka pikir saya memang mempropagandakan dan saya memang setuju dengan free sex. Saya bilang, free sex gimana? Oh saya nikah. Oke. Nah, awalnya dulu Jupe itu katanya pemalu ya, malu-malu gitu. Terus orang yang ngajarin, ayo jangan malu, berani aja segala macam. Ada. Jadi kalau dalam dunia entertainment itu lebih ke ada teman saya namanya Dendi. Itu yang awal mulanya saya udah syuting aja cari duit. Aku bilang mana mau sama aku, orang aku yang preman begini mana mau. Orang Indonesia mana suka cewek yang tomboy, yang urak-urakan kayak begini. Akhirnya Dendi bilang enggak lah, saya suka lah semuanya, harus maju. Jadi pada saat itu yang lucu adalah saya ini cewek tomboy terus dikasihin sama Dendi tuh kayak ih cucok nenek, omah Dendi. Jadi ngasih apa waktu itu? Kenapa? Ya apa? Masih ingat nggak kata-katanya Mas Dendi waktu itu? Ya karena memang awalnya dia itu pertama untuk di majalah ya, majalah Aku pria. malu, masa sih? Majalah MI. Aku nggak percaya Jupe Ya. malu. Ya aku malu, tapi kadang-kadang malu-maluin. Dia Jadi- memang pemalu. Jadi ya gimana dia tuh, Mas? sempat mau berhenti pada saat pemotretan. Saya bilang, ayo terus, kamu harus maju terus. Akhirnya mau juga dan ketagihan Nggak sekarang. segampang itu kan ngasih Iya. taunya. Ya udah, saya ikutin terus dia untuk Tadi awal entertain ya. mulanya ini ya, Nia. Jadi aku sama adikku berdua. Terus pada satu saat, jadi Dendi itu tuh dia pengen kita syuting Cinta Lokasi ya. Awal mula Cinta Lokasi. Aku nganterin adikku juga. Aku nggak cuma nganterin adikku aja si Nia ya. Terus aku bilang aku nggak mau ah. Terus Dendi bilang ayo casting. Nggak mau ikut-ikutan. Biarin Nia aja, biarin Nia. Terus Dendi bilang dan semua bilang udah coba aja, cuma berdiri. Bener ya, cuma berdiri doang ya. Ya udah, awal mulai itu aku cuma berdiri. Jadi berdiri cuma gini doang nih. Yang bener berdiri. Udah berdiri doang. Kenalin nama kamu. Katanya cuma berdiri. Kenalin nama kamu. Ya udah. Halo. Nama saya Julia Perez. Umur saya 22 tahun. Waktu itu 2008 nih berarti. Mudah-mudahin aja gue. Umur saya nama saya Julia Perez, saya 28 tahun. Hobi saya olahragawan. Udah emang gitu doang aja, udah cuma gitu doang. Jadi castingnya tuh cuma begitu aja. Udahlah duduk, pulang. Kita pulang ya, pulang 1 minggu kemudian ya. Panggil. 1 minggu kemudian dia telepon aku. Keke, tetep ya, cucu nih keke, tetep kibas lu yang diterima, terima apaan sih Dan? Itu yang casting kemarin, hah? Dari begitu banyaknya casting cuma itu doang gitu yang diterima. Wih lumayan. Akhirnya ya udah, aku ikut. Ternyata dari situ, terus abis itu yang berikutnya komedi malam. Terus Komedi juga, malam? Komedi malam. Oh ya? Jadi cewek-cewek seksi. Saya diajarin tuh jadi cewek seksi. Saya bingung. Gimana Bapak Bu? Bayangin Bu. Saya biasa keker, saya biasa ikut merpati putih, semua hal seperti itu suruh jadi cewek seksi. Saya bingung. Saya diajarin sama Dendi, jadi cewek itu harus lemah gemulai. Iya, saya jadi lemah gemulai. Halo, nama saya. Matanya kedap-kedipin, jadi kena kecacingan. Ini siapa lagi nih yang behind the scene-nya Jupe? Lagi Ada Garisma dibawa ke sini nggak? Ada yang behind the scene-nya Jupe lah gitu. Ada nggak? Kalau Regi ini Aha. udah pas aku udah jadi Julia Perez, dia bagian buat baju. Tapi sering telat dia. Ini Mas Regi nih. Mas Regi jangan telat dulu dong. Oke, Tapi- terus
Kalau Jalu teman-teman aku zaman sekarang juga dia memang desainer bagus. Nah kalau Markoneng Rio. Kalau Markoneng nama apa belakang. Rio yang bener? Rio. Oke. Mario. Terus? Mario ini manajer abu-abu saya. Kalau saya butuh aja di manajer. Kalau enggak. Ribet nggak sih gitu ngurusin yang satu ini? Boleh. Ya. Diam aja ribet gitu. Diam aja ribet, tidur aja Iya, ribet ya. diam aja ribet gitu. Jadi Ribetnya tuh apa gitu? Misalnya ada contoh nggak cerita gitu? Yuli itu pengen segala sesuatu hal yang kelihatan sempurna. Sempurna. Gitu. Karena bagi dia packagingnya dia tuh memang penting. Oh, gitu. oke. Jadi menggambarkan seorang sosok Yulia Perez itu dengan packaging yang sempurna, penampilan sempurna. Jadi dari ujung rambut berhenti ke bawah lagi itu harus sempurna. Yang berhenti tuh dari ujung rambut, Iya, berhenti ujung itu rambut. apa? Manajer bayangan nih, manajer bayangan. Manajer abu-abu saya. Ini sahabat saya sebenarnya. Pilih-pilih nggak sih kalau ya sebagai manajer lah gimana? Oh enggak pilih-pilih, tapi kita juga biasanya dibicarain dulu. Apapun pekerjaan itu kita bicarain. Oke. Cuman kan kadang dia orangnya suka lupa. Dia Lupa punya tuh misalnya? dapat pekerjaan, tapi dia lupa info. Nah itu yang kadang kita miss, itu yang selalu yang Kita kebanyakan. kita suka kebanyakan yang berantemnya. Tapi ya itulah kan. Berantem lagi ya? Iya berantem itu kalau kita Ini ibaratnya sepertinya sudah mendarah daging berantem gitu ya. kalau nggak begitu bukan Julia Perez. Bukan Juve. Tadi kalau Mas Dendi panggilannya Keke gitu ya. Kalau Iya. Mas berdua? Keke, sebenarnya juga. kita taunya dia Keke dulu. Makanya karena dia sekarang ya apa namanya? Udah jadi artis. Udah jadi artis, Julia Perez. Kalau tadi mau Keke ganti dari mana kan? sih? Dia karena memang dia suka dengan Marilyn Monroe sama Nika Ardila. Jadi pada saat itu memang aku kenal dia dengan rambutnya dia itu yang seperti Nika Ardila, masih segini. Ikut kontes-kontesan, ikut kontes terus menang. Sampai saat itu aku selalu dipanggil ke. Kalau dipanggil Niki Ardila, kebiasa sama. Zaman dulu gitu kan. Mas Dendi. Nih Mas Dendi kalau misalnya ngelihat Jupe udah seperti ini bangga ya? Bangga. Ada apa lagi tuh yang bisa diungkapkan sekarang? Bangga Ya. iya pasti. Ribet tadi udah ceritain iya. Ya mungkin dia harus bisa lebih menghargai orang tuanya. Ya artinya harus lebih lah. Lebih untuk bisa kayak misal orang tua bilang tidak ya harus mengikuti karena biar bagaimanapun Julia itu dulu anak yang manis itu yang memang patuh sama orang tua. Normal. Dendi, sahabat-sahabat saya semua di sini, siapapun mereka punya hak untuk bilang pasangan saya itu baik atau tidak buat saya. Karena kan kalau namanya orang jatuh cinta itu pokoknya semua bener aja Bu, bener nggak Bu? Pokoknya semua bener aja, orang mau nyala-nyalain, enggak pokoknya dia bener. Dia pengkok, dia kagak bener, dia ini. Pokoknya kalau kita lagi jatuh cinta, enggak dia bener. Gitu. Nah itu yang saya rasain. Saya sama Gaston saya benar-benar jatuh cinta dan saya merasakan kebahagiaan sama Gaston. Oke. Ini mau nyanyi kan ya? Judulnya adalah Siti Nurbaya. Yuk. Ini lagu ini saya persembahkan buat mama saya. Nah, alah. Judulnya Siti Nurbaya. Oke, Siti Nurbaya. Mama, sini mama. Sini dong naik dong mama. Dela, sini dong Dela. Oh, sayang lumayan bajunya cakep. Cintamu cintaku sah-sah saja. Untuk satukan cinta milik kita. Namun aku masih percaya rasa itu masih ada. Namun karena memang Siti Nurbaya.
kayak gini nggak nih? Ibu-ibu mau tahu nggak seperti apa Jupe di dalam tahanan? Ada orang yang mau cerita nih di cuplikan berikut ini. Pengalaman saya yang terkesan ialah dia selalu tiap pagi saya menyediakan kopi teriak-teriak. Selalu teriak, "Tronton, kopinya belum siap." Gue kesel banget dah. "Ton, kenapa?" Itu biasa gue pusing gitu. Semuanya tuh bantalnya dibuang-buangin sama dia. Dia pasti ingat bantal dibuangin, apalagi bantal pinknya. Sampai mau masuk got kan? Soal Gaston, kalau lagi nggak diangkat sama Gaston, telepon umum wartel, dia suka marah-marah, nggak diangkat kan? Gitu. Tuh Ton, nggak diangkat, coba lu. Sampai dibanting tuh gagang teleponnya. Jupe nih, lu lihat nih ya, kalau lu lihat, lu tonton nih, topi lu nih, gue pakai terus. Kan lu suruh gue pakai terus, nggak boleh lepas. Gue bener-bener kangen sama lu Jupe. Gue kan nangis bener kan Jupe, jadinya lu selalu bilang jangan nangis Tronton, jangan nangis, kita kuat. Tapi gue nggak kuat kehilangan lu. Jupe, makasih ya ini Bolang udah ngasih kenang-kenangan. Bolang nggak ada kunjungan sama sekali. Bolang sedih nggak ada kunjungan Jupe. Kunjungin Bolang lah Jupe. Bolang nggak ada siapa di sini. Jupe dengerin kata Bolang Jupe. Jupe kesini ya Jupe, besok aku. Semoga kau dengerin aku ya Jupe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dua orang itu? Dua orang tadi itu siapa? Makasih. Itu Bolang sama Tronton. Jadi Bolang sama Tronton itu dua sahabat saya di dalam yang selalu setia sama saya. Saya bersyukur sekali bahwa ketika saya berada di titik terendah, banyak sekali dari sahabat-sahabat saya yang jengukin saya, keluarga saya, dan banyak saya lihat di sana yang mereka bertahun-tahun nggak dijengukin gitu. Saya sedih ngelihat saudara-saudara saya yang berada di dalam warga binaan lain yang mereka nggak dijengukin gitu. Saya sedih. Saya selalu bilang, terima kasih Tuhan, saya memang beruntung. Kalau Bolang sama Tronton nonton sekarang, mau bilang apa Jupe? Kalau Bolang nonton, ya insya Allah aku akan datang buat Bolang, jengukin Bolang. Bolang jangan sedih. Bolang jangan sedih. Semua yang sama dekat sama Bolang itu semuanya cinta sama Bolang. Bolang jangan pernah merasa tidak dicintai. Semuanya cinta dan sayang sama Bolang. Bolang harus percaya diri. Itu yang paling penting, percaya diri Bolang. Sebuah Tronton.
jangan nangis. Kan itu pesan dari aku semuanya buat teman-teman aku yang lainnya juga, buat Waude, teman kamar aku yang selalu ngajarin aku tentang Islam, menjadi perempuan yang Menjadi saya selama di penjara saya nggak pernah mau menangis. Karena saya menganggap mereka mau lihat sosok lain dari hanya penderitaan, mereka mau lihat kebahagiaan gitu. Jadi makanya dari hari pertama saya masuk saya nggak pernah mau teteskan air mata saya. Bahwa kita masih bisa punya harapan, kita masih bisa kita harus tegar, kita harus lewatin semua ini. Kita pasti bisa mampu lewatin semua ini. Karena saya nggak pernah mau nangis di sana. Saya nggak pernah mau nangis, tapi sekarang kalau saya ingat ke belakang lagi, saya salut sama perempuan-perempuan yang ada di sana. Nih pasti ibu-ibu di sini pada nangis nih. Ikutan nangis. Kalau makanan yang dari dalam nasi apa tadi? Cadong. Cadong tuh apa gambarannya, kalau digambarkan tuh apa gitu? Cadong itu kayak nasi kotak, kayak nasi kotak gitu, isinya ada ikan, nasi sama sayur-sayuran. Selalu itu? Enggak, ada ayam ada. Tapi gedean tulangnya daripada dagingnya. Kayak gini nggak nih? Hai. Aduh, Bapak. Kayaknya keongnya belum tutup ya, Pak ya. Apa kabar? Ini bawa nasi cadong. Ada Iya, isinya. ini buat dia. Mau lihat dong, boleh? Silakan. Aduh. Oh, ini nasi cadong kita. Kalau mau dilihat jadi ini kenapa? Ada nasi, terus ada ikan apa tuh, Pak? Ikannya fitness ya, Bu. Jangan rasa ini biasanya gede, Bu. Ya, Jadi ikan. kurus. Nah, ini Oke, kurus. kalau yang ini sayur-sayuran iya, dan juga nasi. Ini tiap biasanya yang dua bolong ini apa nih, yang dua kosong di sini? Biasanya kita tiap hari beda menunya. Beda menu. Iya. Ya, Pak. Terus biasa ada tahu, tempe, telur. Tapi hari ini ya gini menunya. Ini hari ini, Iya, menu hari ini. Ini menu Beda-beda hari ini. menunya. Tiap pagi, Oke. siang, malam beda. Iya. Pak Oto, Jupe waktu di dalam sana gimana tuh, Pak Oto? Selama Jupe masuk dari awal sampai dia keluar, bagusnya dari dia, solidaritasnya tinggi, berbaur. Setiap hari dia main volley. Main volley tiap hari. Volley tiap hari. Wow. Mama saya paksa saya untuk jadi atlet voli, saya nggak pernah mau lakuin. Itu pertama kali. Di di dalam penjara saya baru bisa main voli. Hebat dia main volley. Dari awal dia tidak bisa sama sekali. Awal aku nggak Lihat bisa. bola aja dia kabur. Takut. Iya kabur. Makin lama-lama udah bisa. Oke. Cemes juga udah bisa. Udah bisa nyemes sekarang, udah nggak kabur lagi kalau ada bola. Biasanya kan kalau ada bola dicemes, aku pasti lari. Kali ini kalau ada bola dicemes, tak. Betul. Udah belajar, udah lumayan ya 3 bulan ya. Oke. Berarti kelakuan baik itu yang membuat Jupe sesuai Satu waktu hal yang ya. bikin saya selalu sama Jupe ini, biasanya saya bertugas di depan pendaftaran kunjungan. Ada asistennya datang, tiba-tiba saya kan tahu asistennya yang mana. Dia ngisi formulir, saya lihat yang dikunjungi bukan Jupe. Siapa? Nah, kamu jenguk siapa? Besuk siapa? Biasanya Jupe. Tidak Om, hari ini saya besuk ini nama disuruh atas suruhan Jupe. Kenapa? Kasihan. Soalnya dia tidak pernah dikunjungin. Saya disuruh bawa makanan ini untuk jenguk dia. Kayak Biar dia bolang, bisa kayak- bersama-sama gitu, makan bersama di depan, kita berkumpul makan. Itu salut banget sama Jupe. Wow. Saking nggak pernah dikunjungi jadi Jupe Iya. suruh orang. Jadi ada teman aku di dalam banyak sekali yang nggak dikunjungin. Jadi aku minta izin pada saat itu untuk mama aku biasanya kalau satu nama untuk satu orang aja. Nah aku ada adik aku waktu itu adik teman-teman lainnya. Aku bilang tolong kunjungin ini biar dia keluar, biar dia bisa makan bareng sama aku. Akhirnya aku minta izin. Akhirnya ya alhamdulillah dia masuk, kita makan bareng keluar rame-rame. Dan dia senang banget, makasih ya Pe, gue pengen banget keluar, pengen makan bareng di sini, ngeliat semuanya di sini gitu. Karena di sana peraturan sangat ketat, kita nggak boleh keluar dari keong sembarangan. Kalau nggak ada izin, kalau nggak ada surat-surat terdaftar, kita nggak boleh. Sama pun kalau misalnya yang mau datang, kalau kita nggak kenal, nggak boleh dikunjungin ya. Betul.
Oke, Jadi- tapi keberadaan Jupe selama 3 bulan nih bikin suasana Pondok Bambu meriah gitu. Meriah sekali. Meriah banget. Pada dasarnya pada saat Jupe masuk, kita sudah ada kegiatan ya Ibu ya. Selama 1 bulan full, kita full dengan kegiatan olahraga. Ada acara idol, pemasyarakatan. idol rutan, Idol rutan. catat. Serius? fashion show, ada fashion show juga. Dia jadi jurinya juga. Iya. Terus ngisi acara juga banyak banget di sana. Pertandingan voli, terus juga bulu tangkis ada ya. Ada juga kegiatan dari yang dilaksanakan oleh Ibu Kepala, Ibu Herlin Chandrawati, kegiatan ISQ, pendalaman ESQ. iman. ISQ Iya. ya. Wah, betul, itu gila. Iya, benar Dan itu. di situ dia benar-benar Itu gila. merasakan iman dia seperti sebesar mana. Diingetin. Terima kasih. Iya. Termasuk nyanyi juga, menghibur? Menghibur dia Menghibur juga. Sekarang mau nyanyi lagi? Langsung nyanyi sekarang. Iya, yang itu, yang judulnya adalah Tuhan. Baik. Iya, baik. Tempat aku berteduh, di mana ku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Jadi kita nggak boleh jauh sama Tuhan ya Bu. Memang nggak mau punya cucu yang jago main bola mah. Enggak. Udah ada kan dua Jupe ini bisa dibilang anak paling besar ya? Saya anak pertama, kita berempat, tapi satu udah meninggal namanya Erik, cowok satu-satunya. Sekarang kita bertiga cewek semua, Kompak. kompak semuanya. Wajahnya mirip semua. Kata orang sih saya yang paling cakep. Yang itu tuh marah tuh, yang itu tuh. Tapi semuanya Ya, kompak ya? Semua kita kompak, jadi Oke. kita satu badan semuanya. Jadi kalau baju, kalau aku pakai besok bisa mereka dan nggak balik-balik lagi baju saya. Kalau yang adik Jupe yang di luar negeri? Anggi, Aha. oh itu keras kepala itu lebih keras dari saya tuh kepalanya. Tapi kan pernah bareng di luar negeri ya? Iya, aku pernah sama adik aku di Belanda. Dia sekarang menetap di sana karena menikah sama orang Belanda. Oke, Iya. oke. Dan sudah punya Sudah punya anak. putra putri. Kalau iya, untuk diingetin. Kenapa? Jadi dua-duanya adik saya ini udah pada punya anak. Ini maksudnya apa nih ya? Nih saya langsung nengok ke mama nih. Jadi dua-duanya anaknya dua. Kalau adik aku yang paling bontot ini anaknya dua, yang paling kecil, cakep ya. Satu lagi Anggi punya anak satu, Jonathan, dan satu lagi hamil lagi dia 5 bulan. Aku kapan? Nah itu dia cemburu banget gitu loh. Ya ampun, ini anak siapa ya? Apa? Ini anak siapa? Ini anak siapa nih? Ini anak siapa Nathan. sih sebenarnya? Kayaknya Nathan nih. Alles goed Nathan. This is my.
Yeay. Nathan! Hai! Kamu come here. Harus Come dipegang here, Nay. itu harus dipegang. Ah. Yeay. Welcome, Nay. Happy Kemis. Ini Nathan semuanya. Ini semua yang ada di sini pengen denger dong barusan ngobrol apa? Ini Nathan, aku bilang aku kangen banget dia. Jadi Nathan ini dulu kecilnya sama aku. Jadi pas aku balik lagi ke Indonesia, ini salah satu alasan dimana aku mau stay di Indonesia lagi. Karena pada saat itu Nathan masih kecil dan aku pengen karena dia anak satu-satunya laki dari kita kan semua cewek semua ya mah, cewek semua. Aku pengen banget lihat Nathan besar gitu. Terus Nathan suaranya gede nggak di situ? Bisa bahasa Indonesia kan? Nih, belajar. Halo, nama saya Nathan. Umur saya, kamu umurnya berapa? Coba. Aku 7. Iya. Namanya siapa? Nathan. Notong. Lagi keselok bang. Kesini sama siapa? Kesini sama siapa? Nia. Masa mama halu pengen Lia? Mama. Sama siapa? Nia. Nia. Mana Kau mamanya? pendiau Nathan. Ya Kemis. Kamu cakep banget sih sekarang. Nih. Ya Allah. Pamela Anderson. Jadi inilah ya. Dia adiknya Jupe udah ada 1, Ya. 2. Ini 2 kita Oke. bertiga. Satu Oh, kita oke. sudah tidak ada. Halo, Oke. harus good. Ya, like Mama boleh bergabung nggak, Ma? Ya, kali aja. Ya, yuk, Ma, yuk. Ya. Iya. Oke. Kok bajunya bagus-bagus, Yuli kagak? Wah, payah nih. Kalau Yuli kan udah biasa. Oke. Oh, iya bener-bener. Ini kalau udah ngumpul kayak gini nih seru ya. Biasanya yang diobrolin apa sih kalau udah ngumpul, Mah? No. Ini perempuan cantik-cantik semua. Kita lihat ini aja deh. Lihat cuplikan berikut ini yuk. Oke. Halo Yuli, kita sekeluarga hari ini datang untuk ziarah ke pemakaman adik kecil kita yang tercinta, Erik Wijaya. Dia meninggal saat umur 7 tahun, jadi masih sangat kecil sekali. Saat itu juga aku masih kecil ya. Ya, tapi memang Allah tuh sayang sama ini adanya si Jupe ya, akhirnya ya pas umur 7 tahun dia diambil juga gitu. Terakhir Jupe kapan? Kenapa? Aku Ke makam. terakhir itu tahun lalu. Kayaknya seingat aku tahun lalu aku ke tempatnya Erik. Belum sempet sampai saat ini karena ya sekarang itu lagi kerja ya aku 3 bulan udah nggak ada pemasukan sekarang. Tapi pasti saya ada waktu. Kemarin itu belum sempet aja. Oke. Mama, ini putri Mama yang paling sulung ini, Mama punya apa ya, kenangan apa aja tuh, Ma? Kalau misalnya dari kecil sampai dengan sekarang Jupe nih. Kenangannya sama dia, ya dia itu selalu gimana ya, sama adik-adiknya selalu sayang. Terutama kalau punya rezeki selalu adik-adiknya diingatkan itu. Waktu masih kecil katanya Jupe ini tomboy. Iya. Tomboy banget. Tomboy banget. Punya cerita. Sama aku. Kalau sama aku dulu tuh pernah digangguin sama anak cowok ya. Nah, pernah aku dibikin nangis terus sama si Yuli dibilang, "Oh, awas lo. Oh, kalau gitu kita berantem, kita ketemu di lapangan per." Saat itu. Itu cowok diajak Itu berantem cowok, serius. iya. Lebih gede nggak tuh cowoknya? Udah pasti itu lebih gede dari dia. Udah gitu dia bilang katanya kita janjian nih berantem di lapangan per Cijantung. Saat itu lapangan bola. TKP. Jadi pas kita ketemuan tuh sama dia lagi ngobrol-ngobrol langsung ditonjok itu laki, jebret giginya sampai ompong. Serius? Berarti keras banget dong. Jadi gitu, jadi dia udah Ntar kalau dia inget dilaporin. Acara baru. Dela pernah dibelain juga.
Iya kalau berantem sama teman-teman tuh pasti kakak aku yang belain. Nggak berani bilang kan karena dia galak kan. Tiba-tiba udah ada di kampus aku ngacak-ngacak, temen aku dicariin. Mama, ini kalau misalnya dilihat kan sudah ada 2 cucu dari Dela, ya kan? Ada 1 udah dan hampir 2 ya? Iya, dari hampir Nia 2. ya. Mama pengen nggak punya cucu dari Jupe? Ya pengen lah. Kalau Kanjeng. Biarkan Kanjeng yang bicara. Pengen, terus gimana tuh Ma? Maksudnya terus gimana? Saya ikutan deh. Sempet kan Mama usaha ngejodohin gitu ya. Mental nih ceritanya, mental balik lagi gitu. Gimana tuh Ma? Ada komentar Ma? Aduh, bentar lagi mau terawih nih, ngomongin ntar aja. Terus maksudnya apa? Yang ini yang baru, pemain bola itu pemain bola. Oh. Emang nggak mau punya cucu yang jago main bola mah? Enggak. Udah ada. Udah ada kan? Mah, harapan Mama deh, harapannya untuk Jupe. Harapannya ya semoga Jupe mendapatkan jodoh yang terbaik untuk dia. Nggak usah lama-lama, kalau Ibu doain ya Bu ya, mendapatkan jodoh yang terbaik buat dia, yang bisa jadi imamnya si Jupe gitu kan. Doain ya Bu ya. Nggak usah lama-lama ya Bu, besok juga nggak apa-apa ya Bu ya. Nah tuh. Asik boleh kawin. Asik boleh kawin? Boleh kawin. Tapi sama yang mana? Kan udah ada selama 6 tahun. Tapi nyari yang baru, iya boleh kawin. Udah diaminin sama ibu-ibu yang ada di Amin sini tuh. semua ya. Oke. Doain ya, Bu, ya. Udah 1 jam ya? Oh iya? Iya. Saya tadi pengen lagi. Ya Bu ya, pengen lagi tadi ya Bu ya. Ibu-ibu udahan dulu ya Bu ya. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.